Baik, hari ini saya akan, saudara nanti yang tidak sempat kebaktian 2 karena tempatnya terbatas ya, saudara bisa ikutin serial apa yang saya sampaikan tentang Heaven on Earth Family atau keluarga yang menikmati sorga di bumi. Keluarga itu ada yang seperti sorga di bumi, tapi juga ada seperti neraka di bumi. Nah, saudara, saya berdoa supaya jemaat GCC keluarganya merasakan sorga di bumi. Amin. Nah, Tuhan merencanakan untuk menaruh manusia di Taman Eden. Tujuannya supaya manusia itu mengalami sorga di bumi. Dia mengalami suasana sorga dan dia menikmati juga fasilitas sorga. Pak, kenapa keluarga yang di Taman Eden kok dia bisa menikmati? Oh ya, karena Eden itu adalah desain Tuhan supaya sorga bisa tangible, bisa dinikmati. Karena sorga itu dia tidak bisa dilihat, tapi ada, real. Tapi saudara nggak bisa rasa, saudara nggak bisa nikmati, nggak bisa dilihat. Tapi kalau saudara di Eden, suasananya seperti sorga, fasilitasnya seperti sorga, tapi ada di bumi. Amin. Mari katakan bersama saya, di Eden, Di Eden, katakan sama-sama, di Eden, suasana sorga, suasana sorga nyata nyata di bumi. di bumi. Sekarang saya tanya, bisa nggak sorga nyata kembali di GCC? Bilang, bisa. Bisa. Di Taman Eden, manusia bisa mengalami sorga di bumi, baik secara spiritual atau spiritually, mentally, physically, financially, and family. Saya tidak bisa ngajar seluruhnya, saya hanya ngajar satu bagian saja. Bahwa keluarga di Taman Eden itu seperti sorga di bumi. Waktu kapan manusia mulai jahat? Waktu manusia berbuat dosa. Keluar dari Taman Eden. Dan saya berdoa supaya semua jemaat mengalami. Katakan bersama saya. Mengalami. Bukan cuma mendengar tapi mengalami suasana sorga dan fasilitas sorga. Di Taman Eden nggak ada kekurangan. Amin. Di Taman Eden tidak ada yang namanya UMR. Yes. Di Cijantung aja ada UMR. Jakarta aja UMR. Di sorga ada UMR nggak? Nggak ada. Semua mengalami 5 ini. Ada seorang hamba Tuhan namanya Jonathan Edward. Dia berkata, Eden show that the true heaven on earth is where the spirit, mind, and body provision and family are flourished under God. Dia kira-kira kalau saya terjemahkan gini. Di Eden itu bisa menunjukkan bagaimana sorga itu nyata di muka bumi. Baik secara spirit, baik secara pikiran, baik secara tubuh. Dan juga pemenuhan finansial, penyediaan secara ilahi. Dan juga family bertumbuh lengkap di bawah pengawasan Tuhan. Kalau gitu kita perlu belajar mengenali apa sih ciri-cirinya, apa tanda-tandanya bahwa keluarga di mana kita berada, keluarga yang mengalami suasana dan fasilitas sorga. Ya. Paling tidak kita akan sama-sama coba lihat ada 5 tanda ini, apa ciri-cirinya, apa tandanya bahwa suasana sorga ada di tengah-tengah keluarga kita. Ya. Yang pertama adalah bahwa setiap anggota keluarga menjadi orang yang paling dicintai. Karena di sorga itu penuh kasih, maka di tengah-tengah keluarga kasih itu juga harus penuh dan perlu termanifestasi. Nah, setelah Tuhan di dalam hidup kita, prioritas yang utama adalah Tuhan. Maka setelah Tuhan, maka keluarga itu mendapat prioritas yang utama untuk mendapatkan kasih dari hidup kita. Iya. Ya.
Saya ingat banget dulu di awal-awal pernikahan, suami saya ini adalah pribadi yang sangat senang melayani Tuhan. Iya dong, Gak pendeta. salah kan? Pendeta dong. Nah, tapi begitu dia begitu mencintai Tuhan. Nah, sampai kalau pergi pelayanan tuh dari dulu masih bekerja di perusahaan, pulang kerja perusahaan dia bisa pergi dari jam 6. Dari jam 6 bisa sampai jam 12, jam 1. Pokoknya kalau melayani jiwa jangan tanya deh. Dia akan orang yang caring banget ya. Sehingga saya itu bingung ini mau nikah apa mau hidup sendiri sih sebenarnya. Kerja pulang lalu pergi. Nah, dan sehingga kalau dia pulang tuh saya suka selalu saya bukain pintu. Saya nggak kasih dia pintu, saya bukain pintu. Tapi saya punya lagu wajib yang saya berikan kepada dia. Saudara, kenapa saya hafal lagu itu? Karena setiap kali saya pulang ke rumah, maka istri saya selalu nyanyi, perhatian, perhatian, saya butuh perhatian. Wah, waktu nyanyi itu jelek gitu. Saya merasa tadi pulang dari pengelayanan, pengurapan penuh, sampai di rumah rontok semua, saudara. Kenapa rontok? Karena untuk apa saya melayani dari terbit matahari hingga terbit lagi. Karena anak dan istri tidak tahu saya kapan pulang. Kadang-kadang dari kota satu terbang ke kota lain. 21 tahun yang lalu ketika istri saya nyanyi itu sepanjang saya pulang. Lama-lama saya bertobat. Dan saya memutuskan ketika dulu saya nggak bisa ngatur jadwal sendiri. Karena apa? Karena jadwal saya diatur oleh pusat. Sehingga saya keliling-keliling di seluruh kota di Indonesia bahkan ke luar negeri. Saya tidak sadar bahwa istri saya kekurangan perhatian. Anak saya kekurangan perhatian. Akhirnya 21 tahun yang lalu saya memutuskan sudah. Mulai sekarang sejak saya bangun gereja yang baru, pelayanan baru namanya WTC, GBI WTC. Sejak itulah saya membuat setiap hari Senin saya beritahu pada jemaat. Pengerja tidak boleh ada kegiatan di gereja. Semuanya harus melayani keluarga. Termasuk pendetanya. Makanya hari Senin saya bilang sama jemaat, kalau kamu lihat Pak Wiryo dan Bu Flora mojok di satu mall, kamu jangan sapa dia. Sebab dia lagi pacaran, lagi dating. Berdua lagi memadu kasih. Coba bayangkan saya lagi memadu kasih, lagi berhadapan muka dan menikmati. Tiba-tiba ada jemaat, shalom Pak, ya hilang semua saudara. Dan jemaat tiba-tiba datang dan minta didoakan. Wah hilang semua, romantik kita hilang udah. Padahal saya sedang memadu kasih. Ingat ya, sesibuk-sibuknya bapak-bapak cari duit, istrimu dan anakmu harus dapat perhatian. Jadi sesibuk-sibuknya saudara harus keluarga dapat perhatian kalau mau sorga nyata di muka bumi. Mother Teresa pernah berkata demikian, a loving family is the very first place where heaven touches earth. Jadi keluarga yang saling mengasihi itu adalah tempat sorga ada di bumi. Ya, itulah sebabnya setiap kali kalau suami saya pergi kerja, pokoknya berangkat kemana aja selama saya bisa lakukan, saya akan turun dari apapun yang saya lakukan. Even saya lagi Zoom, saya belajar, saya akan pamit sama teman-teman di Zoom, saya antar suami saya dulu. Sehingga dia merasa diantar sama istrinya sampai ke pintu gerbang dia berangkat. Dan demikian juga kalau pulang saya upayakan saya yang bukain dia pintu. Even di rumah ada asisten rumah tangga. Tetapi bagian saya adalah dia harus jadi orang yang paling dikasih di rumah. Saya saya sangat disayang ya sama istri saya, anak saya. Jadi kalau saya berangkat kayak raja saudara, saya diantar pulang. Sebab istri saya dia tidak mau kalau saya keluar rumah dan kemudian yang saya dada pembantu gitu. Dia nggak mau, makanya dia selalu harus mengantar suaminya.
Ciri yang kedua dari keluarga yang heaven on earth family adalah setiap konflik tidak disimpan tetapi diselesaikan dengan cepat dan tuntas berdasarkan firman Tuhan. Jadi tidak boleh, Alkitab tulis Efesus pasal 4 ayat 26, kita harus menyelesaikan semua konflik, pertengkaran diselesaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya. Berapa lama Pak? Sampai matahari terbenam. Nah, saudara, Pak, kenapa sih konflik kok bisa terjadi dalam sebuah keluarga? Saya anggap ini adalah keluarga ya. Ada banyak tanya, Pak, saya tanya, kira-kira di keluarga pendeta ada nggak pertengkaran? Jawab yang keras, yang kenceng. Ada. Pendeta juga manusia. Ada orang yang datang kepada saya, dia bilang ini, Pak, saya itu konflik terus sama istri saya karena saya nggak sama. Nih dengerin, kalau saudara sama, ini sama persis ini. Nih lihat, sama persis. Kalau saudara sama, apa yang terjadi dalam hidup saudara? Perhatikan. Kita tidak mungkin bisa mudah menjadi satu kesatuan. Padahal Tuhan minta berdua harus menjadi satu. Coba salah satu. Kalau salah satu dilepas, maka akan jatuh. Itu sebabnya Tuhan tidak menjadikan saudara sama. Tapi Tuhan menjadikan saudara ini lihat ya. Ini ceringeh-ceringehnya apa ceringeh-ceringehnya? Gerigi-geriginya nggak sama. Lihat ya. Bentuknya nggak sama. Jadi saudara jangan berharap suami sama dengan istrimu. Pak, suami saya nggak sama kayak saya. Dalam hati saya, ya emang dia laki lu perempuan. Bagaimana bisa sama? Tapi kalau suami dan istri sengaja dibuat oleh Tuhan tidak sama, supaya mereka bisa menjadi satu. Menjadi satu kesatuan. Supaya ketika, perhatikan, ketika disatukan oleh Tuhan, bisa mudah, walaupun dilepas, mudah menjadi satu kesatuan. Nah perhatikan, kenapa kok mudah dibuat oleh Tuhan menjadi satu kesatuan? Supaya saudara bisa mudah menjadi apa? Satu. Nah sekarang perhatikan, tetapi kalau saudara berbeda, bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk dibuat pertengkaran, tetapi justru untuk saling mengikat satu dengan yang lain. Yang mengerti katakan. Nah satu hari saya disuruh oleh istri saya untuk makan siang. Saya mau pergi dan saya bilang gini, Pak tolong nanti makan siangnya jangan terlambat. Karena suami saya punya problem dengan pencernaan, jadi dia tidak boleh makan siang dengan terlambat. Saya mau pergi, makan siangnya sudah disediakan, tolong ya jangan telat. Oke. Ya, nanti juga ada pelayanan berikutnya, jangan telat ya. Oh, siap. Dan ternyata ketika saya kembali ke rumah, kira-kira setelah lewat jam makan siang, ternyata makan siang dia masih utuh. Datanglah saya sama dia, karena sudah saya pesan kan sebelum pergi. Siap. Pak, kenapa sih gak makan siang? Kenapa sih tadi gak makan siang? Ma, tadi kan mama lihat saya lagi ngelayani jemaat, Ma. Jemaat yang harus dilayani, masa jemaat gak dilayani? Gimana sih? Lah tapi kan lebih penting papa makan siang apa ngeliat jemaat? Kalau sakit siapa yang ngurusin? Ma, Emang jemaat mau ngurusin? Ma, saya itu pendeta, Ma. Ya terserah apapun jabatannya, tapi kan jaga kesehatan juga perlu. Ma, cuel ini, Ma. Makanya jagalah kesehatan, jangan sibuk pelayanan dulu. Lihat tuh kayak Pak Albert pendeta baik, Ma, dia, Ma. Lihat tuh, lihat. Pendeta yang baik, dia selalu memperhatikan domba-dombanya. Saya gak peduli dengan orang lain.
Hati yang tadi bagus sekali, sekarang jadi cacal boncel. Hati yang tadi begitu rapi, tapi sekarang jadi rusak. Dan saudara tahu, akibat konflik yang tidak terselesaikan, maka ada lubang yang dimana iblis bisa melihat saudara. Ada lubang di mana setan bisa menghancurkan hidup saudara. Dia ada tempat untuk ngeker dari luar. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Maka konflik itu dijadikan tempat pusaran. Untuk dia suami menembak istri, istri nembak suami, suami nembak istri. Kenapa? Karena setan yang membuat dia terus kilik-kilik suami, kilik-kilik istri. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi keluarga itu akhirnya banyak yang pertama hambar. Setelah hambar gak berkomunikasi. Setelah gak berkomunikasi maka mereka minta pisah ranjang. Udah pisah ranjang aja, satu kamar tapi pisah ranjang. Lalu habis pisah ranjang, pisah kamar. Dan gak sedikit orang Kristen habis pisah kamar, pisah rumah. Saya tanya saudara, ada gak orang Kristen yang akhirnya pada akhirnya jadi cerai? Ada gak? Kenapa ada? Karena konfliknya tidak diselesaikan dengan seksama dan dalam tempo yang singkatnya. Boleh saudara beda pendapat, boleh. Dan sejak itu saya ngerti kalau istri saya mulai memperhatikan saya. Tapi saya lupa kalau saya sakit bukan jemaat yang rawat. Istri saya yang rawat. Akhirnya saya harus mengasihi istri saya juga. Jadi sama-sama memperhatikan dan kalau kasih kita penuh baru kita bisa melayani jemaat. Melayani Tuhan dengan lebih baik sehingga banyak jemaat juga dipulihkan. Amen. Jadi ingat ya, ingat saudara jemaat juga perhatikan istrimu, perhatikan anakmu. Sebab mereka juga perlu perhatian dari seorang ayah. Kalau tadi Yonathan Edward membuat quote sekarang ini dari luar negeri itu Yonathan Edward. Sekarang ada saya ambil quote dari dalam negeri. Yonathan juga, tapi mungkin saudara kenal. Dia berkata begini, keluarga yang bahagia bukan pernikahan dua pribadi yang sempurna. Tetapi pernikahan yang bahagia adalah kesatuan dari dua pribadi yang selalu apa? Mengampuni. Jadi saya udah menikah 37 tahun. Semakin saya menikah, saya lihat istri saya semakin cantik, saudara. Amin. Karena saya 21 tahun yang lalu sering meninggalkan dia. Saya pelayanan keluar, dia rawat anaknya, saya keluar terus. Dan menderita sekali. Tapi sekarang dia sangat senang. Kenapa? Setiap saya pergi pelayanan, saya ajak, saya jinjing dia kemana-mana. Kenapa saudara? Ya untuk menolong supaya keluarga kita semakin bahagia. Ciri yang ketiga apa tandanya suasana dan suasana sorga kita bisa rasakan di dalam rumah tangga kita adalah adanya sukacita dan tawa memenuhi rumah. Jadi sukacita dan tawa itu bukan sesuatu yang langka. Karena kita pulang ke rumah juga perlu happy gitu kan ya. Filipi 4 ayat 4 bilang begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Jadi suasana sorga yang penuh sukacita dan damai sejahtera itu perlu ada dalam rumah. Jadi bercanda suami dan istri dan anak itu adalah sesuatu yang biasa. Ya, kalau di hadapan jemaat dia pengkhotbah, tapi kalau di rumah dia bisa jadi stand up comedy. Karena memang bisa menciptakan canda-canda yang membuat kita tertawa gitu ya. Kalau keluarga terus serius saja, tegang gitu ya. Saudara nggak menikmati kehidupan keluarga. Karena kalau saudara di sorga itu Tuhan ingin supaya sukacita itu harus memenuhi kehidupan kita. Makanya Tuhan berkata, kukatakan sekali lagi bersukacitalah, maka kamu akan menikmati kebahagiaan. Ya.
Firman Tuhan juga berkata hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ya. Jadi kalau kita di rumah happy bisa bergembira bersama dengan pasangan kita dan anak-anak kita, maka itu menjadi obat yang manjur. Maka kesembuhan itu menjadi sesuatu yang mengalir dengan mudah di tengah-tengah rumah tangga kita. Seorang hamba Tuhan Billy Graham dia berkata demikian, a home where Christ is present become a place where joy never run dry. Jadi sukacita itu gak akan pernah hilang, gak pernah jadi kering dalam rumah tangga ketika kita membangun di dalam rumah tangga kita. Iya. Dan ciri yang keempat adalah setiap anggota keluarga merasa dirinya aman untuk bisa menjadi dirinya sendiri. Saya pengen saudara buka supaya saudara ngerti ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Saudara, saya taruh beberapa ayat tapi tidak seluruhnya saya baca supaya waktu saya bisa selesai ya. Mari baca bersama dengan saya ayat 10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setiap hidup saudara, baik suami dan istri, anakmu, itu kita didesain oleh Tuhan untuk satu tujuan. Ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Dan Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam rencana Tuhan itu. Jadi saudara, setiap keluarga itu dia harus atau dia berhak untuk dia jadi pada dirinya sendiri. Jadi mas suami mengerjakan tugas apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidupnya. Istri mengerjakan tugas yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Demikian juga anak. Tuhan juga punya rencana atas anak kita. Dan anak itu tidak dipaksakan mengikuti keinginan orang tuanya. Sometimes banyak anak yang konseling dan mereka merasa saya ini hanya disuruh memerintah aja, disuruh oleh orang tua saya. Saya masih ingat ada satu orang, dia datang dan dia bilang gini, saya disuruh belajar arsitek. Padahal anaknya ini pengen jadi chef. Tapi karena bapaknya pengen jadi arsitek, ya udah dia sekolah arsitek. Bisa nggak? Bisa. Lulus nggak? Lulus. Tapi dia tidak jadi yang terbaik. Perhatikan ya, tidak jadi yang terbaik. Apa yang terjadi atas anak itu? Lulus jadi arsitek. Dibikinin perusahaan oleh papahnya. Papahnya bikin perusahaan, karyawannya semua. Ada tender, dia bisa nggak bikin tender? Bisa. Dia bisa nggak tender begitu banyak, akhirnya dia masuk pada final. Pada waktu final bidding, dia selalu kalah. Kenapa? Karena dari dia yang bagus, masih ada yang lebih bagus. Kenapa kok dia tidak bisa mencapai puncak? Karena dia tidak didesain untuk itu. Saudara, akhirnya dia papanya ngeluarin duit banyak, anaknya stres, frustasi karena semua dibayar oleh papanya. Saudara bisa bayangkan enggak betapa frustasinya tuh anak. Lalu kemudian dia bilang, "Pak, boleh enggak saya kuliah daripada papa bayarin saya terus?" Akhirnya dia kuliah chef. Setelah dia jadi chef, keluar jadi chef. Saudara tahu apa yang terjadi? Langsung kemudian dia buka restoran dan restorannya maju. Lalu kemudian dia buka restoran yang kedua, restorannya maju. Dia buka restoran ketiga, restorannya maju. Dan sekarang dia taruh chef setiap kali restoran itu ada. Dan sekarang dia tidak masak lagi, tapi dia jadi manajer atau manage restoran-restoran yang ada. Dan akhirnya dia berhasil karena dia mengikuti rancangan Tuhan dalam hidup dia. Saudara perhatikan ya, setiap orang berhak untuk sampai pada rencana Tuhan dan menjadi diri mereka sendiri. Ciri yang kelima daripada suasana sorga yang ada di rumah tangga kita adalah kehadiran Tuhan itu terasa nyata dalam rutinitas sehari-hari. Ya, jadi itu menjadi suatu yang biasa dan kita menikmatinya bersama-sama. Nah, setelah mengenali 5 ciri ini, ya, 5 ciri bagaimana keluarga yang mengalami suasana dan fasilitas sorga di bumi,
Kita akan sama-sama lihat bagaimana sih supaya kita bisa mengalami kelima hal ini di tengah-tengah setiap rumah tangga kita. Ya, ada beberapa hal karena gini, kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Keluarga benar kita bangun ya, ada dasar Tuhan ketika kita masuk dalam pernikahan, tapi perlu kita bangun bersama-sama. Nah sekarang kita perlu belajar bagaimana sih mengalaminya untuk kita bisa bekerja sama dengan Tuhan dalam hal ini. Yang pertama adalah meletakkan Tuhan. Yang pertama yang perlu kita lakukan meletakkan Tuhan sebagai Tuan atas rumah tangga kita. Jadi Yosua 24 ayat 15 bagian B berkata, tetapi aku dan seisi keluargaku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi kita perlu menyadari bahwa sorga itu tempat Tuhan bertahta. Kalau kita mau menikmati sorga di tengah-tengah keluarga kita, maka biarkan Tuhan yang menjadi Tuan atas keluarga kita. Ya. Seorang hamba Tuhan D.L. Moody berkata, a Christ center home is heaven begin on earth. Apa artinya, Bu? Jadi keluarga yang berpusatkan Kristus adalah sorga yang mulai dinyatakan di atas bumi. Jadi bagaimana menciptakan sorga itu mulai di tengah-tengah keluarga kita. Ya. Nah saudara, saya akan bahas bagian pertama ini di sesi pagi ini. Nanti bagian kedua saya akan bagikan di sesi siang ya. Jadi Pak, gimana caranya membuat Tuhan bertahta atau Tuhan itu menjadi tuan atas keluarga kita. Kalau Tuhan itu jadi tuan atas keluarga kita, saudara pasti hidupmu pasti bahagia. Keluargamu bahagia dan kamu enggak struggle. Karena Tuhan punya segala-galanya. Jadikan dia Tuan. Kalau dia Tuan, saudara akan menikmati. Katakan bersama saya. Menikmati. Suasana sorga dan fasilitas sorga. Di sorga itu enggak ada yang namanya kekurangan. Saudara mesti menikmati kalau Tuhan jadi tuanmu. Dari keluargamu jadi tuan. Semua kebutuhan saudara akan dicukupi Tuhan, akan dipenuhi oleh Tuhan. Nah, Pak, gimana caranya jadikan Tuhan menjadi tuan? Ini caranya. Saudara mesti belajar membangun mesbah keluarga. Mazmur 127 ayat yang pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang apa? Membangunnya. Jadi Tuhan mau supaya saudara membangun mesbah keluarga yang memiliki kekuatan untuk menjaga dan melindungi keluarga saudara. Sekarang lihat saya ke depan, saya jelaskan ini. Pak, kenapa sih mesbah keluarga itu begitu penting? Ingat ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mesbah saudara atau doa pribadi saudara bisa melindungi untuk diri saudara. Jadi saudara kalau saudara saat teduh pribadi, dia punya kekuatan untuk melindungi hidup saudara. Mesbah keluarga, dia punya kekuatan untuk melindungi keluarga. Makanya kalau saudara punya anak, bawa dia masuk di dalam mesbah keluarga. Saya punya anak dulu sejak umur 2 tahun, saya suruh ada di mesbah keluarga. Kenapa? Karena kita nggak tahu anak kita main, kita nggak tahu. Anak kita sekolah, kita nggak tahu. Betapa banyak orang anak-anak di sekolah tiba-tiba ditabrak mobil. Siapa yang bisa jaga anak kita? Tuhan. Makanya biarkan kita membangun mesbah keluarga setiap hari. Yang setuju katakan. Amin. Pak, coba ya saya pengen saudara kita membaca Mazmur pasal 127. Apa yang terjadi? Ada 3 hal yang terjadi kalau saudara membangun mesbah keluarga. Mazmur 127 ayat yang pertama, ayat kedua dan ayat ketiga. Sekarang baca terlebih dahulu bersama dengan Ibu Flora ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat pertama, silakan Bu. Mazmur 127 ayat yang pertama. Kita mulai dari kata jikalau ya. 2, 3.
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah. Sekarang stop satu dulu. Jadi yang pertama, Tuhan punya janji kalau saudara dan saya membangun mezbah, maka nomor satu saudara aman. Katakan bersama saya, Aman. jadi Tuhan berkata, kamu sia-sia juga. Kamu mengawal kota kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Kalau bukan Tuhan yang menjaga keluargamu, sia-sia juga. Karena kita sangat terbatas. Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Makanya saudara nomor satu aman. Katakan bersama saya, Aman. suami pergi juga Aman. aman. Istri pergi aman. Anak pergi Aman. aman. Sekarang banyak sekali istri, saya nggak tahu di GCC. Ini di luar GCC ya. Istri-istri itu khawatir sama suaminya. Dan banyak mereka yang pasang tracker di HP suaminya. Dari senyummu mungkin ada yang pasang. Lalu saya tanya, kenapa sih kamu pasang tracker suamimu? Iya Pak, supaya bisa monitor suami saya. Dia pergi kemana saja dan dari rute tiap hari saya bisa tahu apakah dia kerja benar atau dia mampir ke tempat lain. Kenapa kok pasang tracker? Karena dia takut suaminya digondol sama Will. Will singkatan dari wewe gombel. Dia takut ada wewe gombel di tengah jalan. Makanya sekarang banyak istri-istri pasang tracker. Saudara jangan pasang tracker bagi suamimu. Tapi pasanglah bersama dengan suamimu, pasang mezbah keluarga. Dan keluargamu semua akan dijaga oleh Tuhan dan aman dalam perlindungannya Tuhan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Katakan amin. Jadi sama suami juga ada yang takut loh istrinya kemana. Dia pasang tracker. Bagaimana kalau mulai sekarang jangan pasang tracker untuk suami dan istri. Istri itu kalau pasang tracker ya dia rasa tidak dipercaya. Betul apa betul saudara? Suami juga sama. Kok lu gak percaya ya? Aku pergi kemana? Pasang nomor satu mezbah keluarga. Kalau saudara punya mezbah keluarga, saudara pasti aman. Yang kedua, baca ayat kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau kamu menjadikan Tuhan menjadi Tuhan, ini yang kedua yang akan terjadi. Waktu saudara bangun mezbah keluarga, yang pertama aman. Dua, kamu akan diberkati. Amin. Ayat ini berkata, kalau Tuhan jadi Tuhan dalam hidup saudara, saudara bangun mezbah, jadikan dia menjadi Tuhan atas rumah tangga kita, pekerjaanmu pasti diberkati. Amin. Bisnismu pasti diberkati. Amin. Karena ini banyak anak-anak Tuhan yang salah kaprah. Dia suka bacanya gini. Oh, dia memberkati kita pada waktu tidur. Jadi makanya orang Kristen supaya makin banyak diberkati, maka dia makin banyak. Nah itu salah itu Kak. Itu orang Kristen suka membaca ayat yang enak-enak. Tapi dia tidak baca keseluruhannya. Tuhan bilang ia memberkati, memberikan kepada orang yang dicintainya. Bukan yang tidur, dicintainya. Jadi soal yang fokus saudara harus menjadi pribadi yang dicintai. Gimana Pak caranya? Ya tidak ada cara lain. Saudara harus spend waktu. Sebelum saya berangkat ke sini, saya saat teduh pribadi. Istri saya saat teduh pribadi. Habis itu kita mezbah bersama. Setelah mezbah bersama, baru berangkat kerja, berangkat pelayanan. Jangan pernah tinggalkan rumah tangga kita tanpa saudara membangun mezbah. Yang mengerti katakan. Amin. Yang mau katakan. Amin. Nah, jadi
Yang benar adalah kalau kau bangun mesbah keluarga, kau jadi pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Kalau saudara dicintai oleh Tuhan, tidur sekalipun diberkati. Yes. Saya tahu saudara mungkin pada waktu baca ini, semua pengen tidur semua. Tapi saya mau beritahu, kejar dulu jadi pribadi yang dicintai. Mari katakan bersama saya, kalau saya pengen diberkati, saya harus jadi pribadi yang dicintai Tuhan. Saya cerita ya, dikit. Waktu ini ayat ini, kalau saudara jadi pribadi yang dicintai, saudara tidur pun saudara diberkati. Saya lagi tidur jam 11 malam, tiba-tiba saya ada miss call, ada orang telepon. Ternyata paginya saya telepon dia, kenapa dia telepon saya? Dia bilang gini, Pak, tadi malam saya pulang rapat dari Jakarta, terus saya lagi tidur di belakang mobil, sopir yang lagi nyopir, kira-kira jam 11.30. Saya lihat ada tulisan running text. Apa running textnya? Kamu transfer kasih uang ke hambaku, tulis nama saya, sejumlah yang dia lihat di running text itu. Terus saya ditanya, Bapak butuh apa? Oh enggak, saya enggak butuh apa-apa. Bapak kekurangan kah? Enggak. Pak, Bapak ada proyek apa? Enggak ada. Saya hanya pengen nolong orang miskin sekarang ini, saya bilang. Pak, Bapak enggak punya kebutuhan apa-apa, enggak lagi pengen bayar apa, enggak. Tapi dia bilang ini, Bapak tolonglah datang ke tempat saya. Lalu saya datang ke tempat Grand Melia, dekat kantor dia. Lalu makan siang, saudara tahu setelah makan siang, tahun 20 tahun yang lalu, waktu saya lagi nolongin orang-orang susah di kota kita. Tiba-tiba dia ajak makan dan waktu saya lihat dia bayar makannya, saya nggak tega. 20 tahun yang lalu dia bayar 1,5 juta di Grand Melia. Buat saya lebih baik tak kasih orang miskin itu ya. Makannya bisa banyak untuk mereka. Ternyata setelah mau pulang dia bilang, Pak, ini ya tolong Bapak terima. Saya nggak tahu kebutuhannya. Saudara, uang $100 segini saudara. Waktu saya bawa pulang, itu agak gemeteran. $100. Saya kasih istri saya. Ketika dia lagi hitung, tiba-tiba Tuhan bilang, itu bukan duit kamu. Terus saya dengar lagi, kalau gitu duitnya siapa Tuhan? Ini duit untuk janji iman kamu, untuk menabur, beli ruko 12 ruko itu. Jadi kita beli 12 ruko. Dan saya disuruh oleh Tuhan untuk menulis sebuah nilai. Dan setelah dihitung sama Ibu Flora, ternyata Ibu Flora cuma menghitung. Dan 100% saya pakai untuk membeli rumah Tuhan. Saudara, kau tidur pun bisa diberkati. Apalagi bekerja. Amin. Tidur saja diberkati, apalagi bekerja. Bekerja diberkati. Wong tidur aja diberkati. Dan yang ketiga, pertama tadi apa? Kalau saudara bangun mesbah, pertama? Aman. Bilang aman. Aman. Yang kedua, saudara akan diberkati. Nanti baca ya ayat 3 dan 4. Anak-anakmu akan perkasa di bumi. Ini juga diulangi dalam Mazmur 128. Sama diulangi. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan, bagaimana sih menjadikan Tuhan itu tuan atas rumah tangga di tempat kita. Yang pertama tadi bangun mesbah keluarga. Yang kedua adalah saling mendoakan pergumulan setiap anggota keluarga. Jadi baik suami, baik istri, ya, dan baik anak-anak kita yang kita latih bertumbuh. Setiap orang punya pergumulan dan persoalan sendiri. Apakah itu di sekolah, di tempat kerja, dimanapun dalam pergaulan. Tapi
firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16 berkata, kalau kita saling mendoakan maka Tuhan akan bisa bukakan jalan keluar. Makanya ketika saling mendoakan yang perlu kita perhatikan adalah pertama kita perlu belajar saling mengaku dosa. Ingat bahwa keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Dan keluarga itu adalah perlu menjadi tempat teraman untuk kita bahkan mengakui setiap kesalahan dan dosa kita. Tidak ada orang yang bebas dosa, tapi justru keterbukaan itu akan saling menolong. Saya bisa salah pada pasangan saya dan saya perlu akui karena dia adalah tempat yang aman. Dan yang ketika kita saling mendoakan kita perlu sepakat. Karena firman Tuhan berkata kalau 2-3 orang daripadamu sepakat di dunia ini minta apapun juga maka akan dikabulkan. Siapa 2 orang yang paling dekat adalah teman seperjalanan hidup kita. Ya, dan itu akan membuat banyak mujizat bisa terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, kita belajar gimana caranya menaruh Tuhan menjadi tuan di dalam keluarga. Setiap mengambil keputusan saudara harus berdasarkan apa? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah manual untuk saudara dan saya hidup. Kalau firman Tuhan menjadi landasan dalam mengambil keputusan, maka saudara akan melihat bagaimana kuatnya dan kokohnya keluarga saudara. Sebab kalau saudara Mazmur pasal pertama ayat yang pertama sampai ketiga, kalau saudara dan saya ini mengikuti firman Tuhan, saudara dan saya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kamu akan menghasilkan buah pada waktunya. Dan kamu akan berhasil apa saja yang dikerjakan oleh tangan saudara. Jadi kalau suami dan istri mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang kokoh dan tidak goyah. Matius 7 ayat 24-25 mengingatkan di dalam hidup kita itu bisa ada ujian. Ujian hujan, ujian angin, ujian banjir. Nah itu ada artinya sendiri masing-masing, tapi kalau kita sepakat rumah tangga kita bangun dengan tiang kesepakatan suami dan istri itu maka akan menjadi rumah tangga yang kokoh. Dan setiap ujian itu bisa dilewati bersama-sama. Saya berdoa supaya at least saudara satu kebenaran yang saya mau taruh, jadikan Tuhan dia menjadi tuan atas keluarga kita. Kalau dia jadi tuan, rumah tanggamu dijamin berbahagia. Amin.